Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap pengurus Masjid Darussalam Nur Iman, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim ulama, para ustaz dan ustazah yang saya hormati, saya muliakan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat jamaah salat tarawih dan salat witir, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini semuanya mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kita kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilafzi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Darussalam Nur Iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk malam yang kelima. Berarti kita telah menyelesaikan ibadah puasa pada hari yang keempat. Tanpa terasa Bapak Ibu, waktunya yang tanpa terasa, tapi puasanya tetap terasa. Mudah-mudahan semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan selama di bulan suci Ramadan, terkhusus ibadah puasa kita, ibadah salat tarawih kita, dan ibadah-ibadah yang lainnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran surat yang kedua, tepatnya surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini Bapak Ibu ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah katakan, Allah panggil, Allah mengawali ayat ini dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa. Bayangkan Bapak Ibu, Al-Quran, kalamullah, semua apapun yang ada di dalam Al-Quran itu ucapan-ucapan Allah, termasuk ayat yang saya sampaikan tadi. Diawali dengan kalimat Ya ayyuhalladzina amanu. Apakah puasa itu diwajibkan untuk orang yang beriman saja? Padahal Rasul katakan Buniyal insanu ala khamsin. Ya. Buniyal Islamu ala khamsin, kata Rasulullah. Rukun Islam itu ada 5, khamsin, ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama yaitu
mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, iqamatus shalah, mendirikan salat, ita'uz zakat, yang ketiga menunaikan zakat, wa shaum Ramadan. Nah, jadi puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan untuk orang Muslim. Tapi kenapa di dalam Al-Quran Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini satu pelajaran buat kita Bapak Ibu. Ternyata orang yang beriman itu termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah. Allah itu takzim, Allah itu menghormati, Allah itu takrim, Allah itu memuliakan. Siapa yang dihormati Allah? Siapa yang dimuliakan Allah? Amanu, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bersyukur kita kalau kita menyadari kita ini termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Quran surat As-Sajdah ayat 19. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah, adapun orang-orang yang beramal soleh, mereka itulah nanti yang akan dimasukkan Allah ke dalam surga sebagai pahala atau balasan atas apa-apa yang mereka kerjakan. Makanya bersyukur. Orang yang beriman termasuk orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting, hanya orang-orang yang berimanlah Bapak Ibu, yang sanggup, yang mampu, yang ikhlas melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah, termasuk puasa di bulan suci Ramadan. Ini satu pelajaran. Kemudian yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Terkadang kita mengeluh Bapak Ibu, ngeluh kita dari sekian banyak ibadah yang diperintahkan oleh Allah, kenapa harus ada puasa? Bayangkan Bapak Ibu, kalau seandainya saya tanya, mana berat, puasa atau sholat? 85%. Saya tanyakan dengan orang, ternyata jawabannya yang sangat berat itu puasa. Jangankan puasa Ramadan, puasa sunnah saja berat. Selama 12 jam kita dilarang untuk makan. Selama 12 jam kita dilarang untuk minum. Selama 12 jam kita dilarang untuk merokok. Demi Allah, bapak-bapak yang kecanduan merokok, pasti dia tidak merokok di bulan suci Ramadan. Ini jadi ada hikmahnya juga bulan Ramadan. Enggak habis duitnya. Biasa satu kali bisa 5 bungkus. Di bulan Ramadan satu hari mungkin ada cuma 2 batang. Ini hikmah daripada bulan suci Ramadan. Selama 12 jam kita dilarang untuk dekat dengan suami, dekat dengan istri, dalam artian berhubungan suami istri. Makanya hati-hati buat pengantin baru, ya. Buat pengantin baru jangan sampai kebablasan kecuali malam. Kalau malam terserah. Mau dari habis sholat tarawih sampai subuh tak jadi masalah. Kalau malam, jadi berat. Makanya Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Makanya kita jangan mengeluh Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata bukan kita saja yang diwajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ibadah puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebelum Allah menciptakan kita pun, bahkan ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah, itu sudah ada perintah puasa. Bisa nanti kita lihat Bapak Ibu,
sejarah riwayat 124.000 para nabi dan rasul, ternyata ada perintah buat mereka melaksanakan ibadah puasa. Nah, jadi kita nggak usah ngeluh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, la'allakum tattaqun. Dengan kita berpuasa, tujuannya tak lain dan tak bukan supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat predikat takwa ini Bapak Ibu, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita nggak ada yang tahu Bapak Ibu, apakah si Anu termasuk orang yang bertakwa? Apakah si Anu termasuk orang yang bertakwa? Apakah saya termasuk orang yang bertakwa? Wallahu a'lam bishawab. Jadi dengan kita berpuasa bisa menjadi orang yang bertakwa. Bisa nanti Bapak Ibu lihat tidak di rumah, buka Al-Quran, ya. Sudah saya tanyakan dari sekian banyak huruf yang ada di dalam Al-Quran, 1.027.000 huruf, 6.666 kurang lebih ayat yang ada di dalam Al-Quran, 114 surat, 30 juz yang ada di dalam Al-Quran. Ternyata untuk mendapatkan predikat takwa ini perintah puasa. Masya Allah, tabarakallah. Takwa ini adalah predikat yang paling mulia di hadapan Allah. Inna akramakum innallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling dekat, orang yang paling diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selain daripada iman, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, kita puasa mendapatkan predikat takwa, puasa yang bagaimana? Makanya banyak kita lihat orang yang berpuasa tapi cuma puasa saja, sholat enggak. Kalau puasa tahan dia selama 12 jam tapi dia enggak sholat, puasanya memang tetap sah tapi tak ada nilainya di hadapan Allah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan, apa kata Rasulullah? Min sha'im laisa lahu min siyami illa al-ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tak ada nilai di hadapan Allah. Tak ada satupun yang ia dapatkan, kecuali yang ia dapatkan cuma dua. Yang pertama lapar, yang kedua dahaga. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga apa-apa yang dapat membatalkan pahala puasa. Mata ketika dalam keadaan puasa selama di bulan suci Ramadan selama 24 jam dijaga. Hati-hati main handphone. Kadang kita buka ceramah, ternyata ada iklan, macam-macam iklan. Kadang iklan itu mengandung maksiat, mengandung dosa. Hati-hati ketika dalam keadaan puasa di bulan suci Ramadan, yang hobi nonton sinetron, yang hobi nonton TV, jangan terlalu banyak nonton TV. Makanya tidur itu bisa mendapatkan pahala. Kalau seandainya kita bandingkan mana bagus nonton TV atau tidur ketika berpuasa, bagus tidur Bapak Ibu. Nonton TV banyak dosanya, nonton TV banyak maksiatnya. Tapi ketika kita tidur, tak ada dosa, tak ada maksiat. Ini kalau kita bandingkan, walaupun tak ada hadisnya. Bayangkan, tidur saja bisa beribadah kepada Allah, apalagi kita gunakan hari-hari kita, tiap detik, tiap menit, tiap jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau benar-benar kita jaga puasa kita semangat menjalankan ibadah kepada Allah,
Solat kita alhamdulillah tak pernah tinggal tepat waktu, dalam keadaan berjamaah. Begitu pula qiyamul lail kita, bayangkan Bapak Ibu. Makanya jangan sampai kita tinggalkan tarawih. Maaf cakap Bapak Ibu, mungkin kita enggak pernah melaksanakan solat tahajud. Satu-satunya solat tarawih bisa dikatakan qiyamul lail hanya di bulan suci Ramadan. Keutamaannya apa? Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menegakkan solat malam termasuk solat tarawih dengan niat karena Allah, ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dosa yang lalu. Allahu akbar wa lillahi. Jadi kesempatan kita Bapak Ibu, satu lagi yang paling diutamakan, semangat kita untuk bersedekah, semangat kita untuk berinfak, terutama di bulan suci Ramadan. Dulu pernah sahabat bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, sedekah yang paling afdal kapan waktunya ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling utama, sedekah yang paling baik, yaitu sedekah di bulan suci Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi semangat kita bersedekah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kewajiban kita tunaikan, semangat kita menjalankan amal-amal soleh, amal-amal sunnah, insya Allah kita akan mendapatkan predikat takwa. Jangankan predikat takwa, kita pun nanti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 3 pelajaran yang bisa dapat kita ambil. Mudah-mudahan kita bisa menerapkannya, kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita, terutama di bulan suci Ramadan. Kita jadikan bulan suci Ramadan tahun ini bulan suci Ramadan terakhir buat kita. Supaya apa? Supaya Ramadan tahun ini tak sama dengan Ramadan tahun kemarin. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita mohon ampun. Wallahumma fiqila wa miqari. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.